Sekarang saya serahkan kembali ke Pak Denis untuk bisa sharing lebih detail lagi mengenai bagaimana sih untuk bisa memulai sebuah cloud kitchen di rumah. Silakan Pak Denis. Thank you, Holly. Thank you banget, Mom Work. Oke, halo, mama-mama di sini. Ya, basically, salam kenal, nama saya Denny Chandra. Saya perwakilan dari Wahyu Group. Wahyu Group ini sebuah ekosistem F&B yang membantu bisnis UMKM kuliner lah ya, kita ngomongnya ya. Di mana saat ini kita memang punya satu program nih buat mama-mama. Itu namanya Wahyu Kitchen Partner, di mana kita bermitra sama kafe, resto, atau bahkan ibu rumah tangga sekalipun untuk bisa mendapatkan pendapatan tambahan gitu ya dari dapurnya yang sudah ada di rumahnya, baik di kafenya, restonya gitu ya, atau dimanapun anda berada gitu. Nah, nanti mungkin saya akan setelin sedikit video cuplikan, and then kita juga akan bahas mengenai peluangnya seperti apa sih ya gitu ya. Nah, jadi biasanya saat ini kita sudah punya kurang lebih 250 mitra di Jabodetabek. Itu bentuknya macam-macam, ada yang ibu rumah tangga juga, ada yang kafe kecil, ada yang resto. Kalau kita ngomong usaha makanan nih, Mams, mama-mama, kita tahu bahwa usaha makanan itu nggak semuanya bisa laku, kita ngomongnya ya. Bisa aja ada usaha-usaha makanan, kita bikin kafe atau bikin resto, ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi kita, gitu ya. Nah, tapi yang namanya orang usaha kafe, buka resto, atau usaha kuliner lainnya, kadangkala tempatnya sewa, gitu kan. Tempatnya sewa, lalu ada bahkan yang sudah membayar pegawai. Belum lagi listrik, air, gitu ya. Laku atau tidak laku dagangannya kita di kafe tersebut atau restonya tersebut, itu misalnya resto atau kafenya uh, jualan apa misalnya, contoh dia jualan nasi goreng misalnya gitu ya, contoh ya. Nasi goreng Ibu Yesi gitu misalnya, atau Ibu Dama bikin kafe kafe Ibu Sari gitu ya, atau resto Ibu Dama gitu ya. Masing-masing satu jualan ayam goreng, satu ayam bakar, yang satu nasi goreng. Itu jualan utamanya nih. Jadi sebelum kenal saya ceritanya udah jualan seperti itu ceritanya. Nah, laku atau nggak laku dagangan ibu, kurang lebih uh, pengeluarannya juga tetap sama ya, Mams ya. Jadi tetap harus bayar listrik, tetap harus bayar air, tetap harus bayar sewa tempatnya, tetap harus bayar pegawai kalau ada pegawai gitu ya. Nah, jadi yang kita mau berikan adalah sebuah kesempatan supaya bisa dapat tambahan income gitu ya, dapat dapat pendapatan tambahan tanpa harus keluar duit lagi. Jadi fixed cost-nya tetap sama ya, tapi bisa dapat extra income. Bahkan siapa tahu bisa jadi lumayan, bahkan lebih besar dibandingkan bisnis utamanya kadang-kadang gitu ya. Nah, saat ini kita bermitra sama 250 titik, 250 mitra, dan kita lagi mau coba cari lebih banyak lagi mitra ya untuk kita kasih kesempatan gitu. Nah, Silakan izin Pak Denis. saya share sedikit tentang ininya video. Ini adalah Pak Ari, pemilik bakmi sederhana 99 sekaligus mitra Wahyu yang sudah berjualan lebih dari 5 tahun. Sama seperti para pengusaha lainnya, Pak Ari selalu bermimpi agar penghasilannya selalu bertambah. Tetapi seluruh waktunya habis untuk mengoperasikan usahanya. Dengan Wahyu dan Partners, mimpi Pak Ari dapat terwujud. Karena Pak Ari sebagai mitra dapat menjalankan 2 hingga 3 usaha kuliner dalam satu dapur miliknya. Selain itu, Wahyu menyediakan produk kuliner siap jual yang sudah melewati riset pasar dengan proses operasional yang praktis. Wahyu juga mendukung segala aktivitas bisnis mulai dari pendaftaran layanan kuliner online, pelatihan, dan pengiriman bahan baku. Sebagai partner, Pak Ari hanya perlu fokus mengoperasikan dapur miliknya. Partner dapat memilih beberapa brand seperti bebek goreng bikin tajir, ayam paduka, bakso bikin tajir, dan banyak merek-merek lain yang akan datang.
Untuk usaha bakmi Pak Ari, segala keperluan dapurnya sudah ada di aplikasi Wahyu. Ini membantu Pak Ari dalam mengatur produktivitas dapurnya. Pak Ari juga mendapatkan seluruh benefit dari aplikasi Wahyu. Mulai dari penyediaan bahan baku online, solusi pendanaan dengan Wahyu Later, hingga QRIS Wahyu sebagai solusi pembayaran digital di outlet Pak Ari. Ya, namanya usaha ya, kadang ramai, kadang sepi. Untung saya ikut Wahyu Kitchen Partners. Jadi saat bakmi lagi sepi, masih ada bebek goreng bikin tajir, ayam paduka, dan bakso bikin tajir yang meramaikan orderan saya. Sejak bergabung dengan Wahyu Kitchen Partners, saya mendapat tambahan omset hingga 40 juta setiap bulannya loh. Bertambahnya pendapatan Bapak Ari merupakan gambaran capaian dari cita-cita Wahyu Group. Dengan visi menjadi enabler usaha kuliner end-to-end terbesar di Indonesia, Wahyu ingin dapat merangkul lebih banyak pemilik usaha kuliner agar lebih banyak lagi pengusaha kuliner sukses dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Awal jalanin usahanya sih nggak begitu sulit ya, karena dari resep dan cara masaknya sudah ada petunjuknya. Saya cuma perlu rajin ikutan program promosinya dan menjaga kualitas layanan agar rating layanan antar online saya nggak turun. Alhamdulillah sekarang usaha saya jadi makin berkembang. Kini jadi bisa renovasi rumah sampai saya bisa beli mobil. Sekarang saya senang membuka bebek goreng bikin tajir. Karena dari segi promosi, operasional semuanya disupport penuh sama Wahyu. Menurut saya, buka bebek goreng bikin tajir sangat menguntungkan. Akhirnya saya pun tertarik untuk membuka berbagai usaha WKP lainnya. Sekarang saya juga ada buka ayam paduka. Alhamdulillah dengan usaha yang saya jalani sekarang, usaha saya makin berkembang. Pendapatan saya juga naik 3 kali lipat dari sebelumnya. Oke, Mam, tadi udah sempat lihat videonya ya. Pak Denis. Oke, semoga bisa menggambarkan lebih jelas gitu ya Wahyu Kitchen Partner itu seperti apa. Kita memang punya misi untuk bantu UMKM kuliner. Kalau kita ngomong UMKM kuliner tuh bukan cuma dari sisi brandnya, tapi dari rumah tangga pun kan sekarang banyak banget dari rumah tangga yang jual makanan, itu pun juga kita mau bantu. Gitu. Baik yang punya kafe atau restoran atau bahkan ibu rumah tangga sekalipun. Jadi kita berharap sekali kita bisa membantu lebih banyak orang dengan cara Wahyu Kitchen Partner ini supaya dapat income tambahan, menaikkan perekonomian kita juga sebagai bangsa di Indonesia. Jadi ini misi yang kita lagi jalanin, Mams. Nah, tadi udah ada gambaran ya ceritanya tadi satu jual bakmi gitu ya, dia awalnya jual bakmi, bikin tempat bakmi, cuman kalau lagi rame-rame, kalau lagi sepi ya dapurnya nggak ngebul lah kasarnya bahasanya gitu ya. Nah kita bantu dapurnya ngebul terus dengan cara kita kasih brand-brand yang dari kami dari Wahyu Group gitu ya. Kita nggak perlu bayar apa-apa untuk bisa dapat brand tersebut untuk dibuatkan di dalam bapak apa namanya dapurnya ibu-ibu sekalian. Nah yang paling gampang adalah ketika sudah bergabung dengan Wahyu Kitchen Partner, itu nanti ibu-ibu sekalian dikasih pilihan untuk memilih mau ngerjain brand apa. Dan yang paling penting, ibu-ibu sekalian di sini, para moms di sini juga tidak perlu pusing soal jualannya, tidak perlu pusing soal apa namanya brandingnya, marketingnya gitu ya, promosinya dan lain-lain, operasionalnya gitu ya. Nah, karena semua sudah dibantu oleh tim Wahyu. Jadi baik dari sosial media, branding, marketing, pengiriman, apa namanya penyimpanan barang segala macam itu udah dari Wahyu semua. Nah, tugasnya ibu-ibu sekalian, tugasnya para moms atau mitra-mitra WKP kami itu hanya terima orderan dari handphonenya. Ketika ada orderan dari GrabFood dan GoFood untuk makanan yang terkait gitu ya, udah tinggal bikinin aja sesuai SOP. Dan itu nggak perlu racik dari awal, nggak perlu masak dari awal, karena itu sudah pre-cook, sudah setengah jadi semuanya. Jadi tinggal ada yang tinggal panaskan, atau kalau yang goreng itu udah kayak nugget, tinggal digoreng ulang lagi sekali lagi gitu ya, sampai matang.
lalu taruh nasi segala macam, udah langsung tinggal kasih ke driver Gojek atau Grab-nya. Jadi semudah itu, Mams, kalian ya. Nah, habis ini saya mau kasih lihat brand-brandnya ada apa aja sih, gitu ya. Oke. Nah, ini dia menu-menu kami, Mams. Jadi nanti bisa pilih manapun, mau satu dulu yang dikerjain, mau dua sekaligus, tiga, empat juga silakan gitu ya. Nah, yang pertama namanya bebek goreng bikin tajir atau kita singkat sebagai BGBT gitu ya. Nah, bebek goreng bikin tajir ini total sekarang sudah ada 126 titik mitra kami gitu ya. Nah, ini pada dasarnya ini bebek goreng, ada yang bebek bakar juga, ada yang pakai sate lilit juga. Lalu yang kedua namanya ayam paduka. Jadi ayam paduka ini cukup simpel ya, nasi dengan menggunakan ayam karage. Ayam karagenya dipotong-potong dengan saus-sausnya. Saus-sausnya pun kita sudah kasih, sudah jadi semua. Ibu-ibu tinggal tinggal dimasukin aja, dan itu bahkan nggak perlu dituangkan di atasnya, itu bisa secara terpisah langsung udah per saset lah ibaratnya dari kami. Nah, jadi udah gampang sekali. Lalu kita juga ada bakso bikin tajir. Nah, di bakso bikin tajir ini kayak bakso kayak pada umumnya gitu ya. Ada yang telur, ada bakso ubi cabe, ada yang bakso bulat biasa, bakso halus, bakso urat. Lalu kita juga punya minuman namanya Senang Hati. Ya, Senang Hati, minuman kekinian. Lalu yang terakhir ini berbau-bau Arab gitu ya, makanan Arab. Ajaib Chicken, jadi Timur Tengah. Ayam goreng, ayam bakar, ala Timur Tengah pakai nasi biryani gitu ya. Nah, lalu ada yang baru yang lebih gampang lagi. Kita selalu menciptakan produk-produk yang sangat supaya di operasional di mana namanya di tempat Bapak Ibu tuh mudah sekali ya. Jadi ya, ini project ayam geprek namanya. Jadi kita bikin ayam geprek, kita sama-sama tahu orang Indonesia suka ayam geprek ya, suka yang pedas-pedas gitu ya. Nah, yang pertama, ayam geprek ini agak beda approach-nya. Jadi kalau ayam geprek ini kita pakai metode cloning, gitu, Bapak Ibu. Jadi Mams. Nah, cloning ini dalam arti kita bikin menu yang sama, tapi dengan brand yang berbeda, gitu ya. Dengan 5 brand berbeda. Tapi menunya sama, gitu ya. Nah, tuh kenapa sih kita bikin menunya sama tapi bikin 5 brand yang berbeda gitu ya? Karena kan kita jualannya online nih, uh, Mams, di GrabFood dan GoFood. Ketika orang ketik ayam geprek, jadi berdasarkan data GrabFood dan GoFood, orang cari ayam atau ayam goreng atau ayam geprek itu kategori yang paling banyak dicari di GrabFood dan GoFood secara online gitu ya. Nah, ketika mereka ketik itu, kan yang muncul banyak ya, Mams. Kalau kita cuma punya satu brand, di kompetisi itu kurang lebih ada misalnya contoh 20 brand, jadi paling probabilitas kita dipesan sama orang untuk milih brand kita 1 banding 20, berarti cuma 5%. Gitu ya. Tapi kalau kita punya 5 brand, nah 5 brand dalam kompetisi 20, misalnya ya, itu udah 5 banding 20. Gitu ya. Itu beda tuh, beda banget tuh. Jadi 25% gitu ya, chances untuk apa peluang untuk dipesannya gitu ya. Nah, ada Raja Gledek nih, ayam geprek Raja Gledek. Lalu ada ayam geprek bukan Kentucky. Ini agak-agak mirip sama tetangga sebelah ya, yang dari Amerika ya. Tapi ini ayam geprek bukan Kentucky. Nah, karena kenapa namanya unik-unik nih? Karena kalau di online itu biasanya orang nyari nyoba nama yang menarik di mata gitu ya, pas dibaca, ini apa lucu nih gitu ya. Nah, lalu ada ayam geprek Mbak Anya gitu. Jadi stylenya ini kayak style tendaan gitu ya. Lalu ada ayam geprek sambal oh my god, lalu ada ayam geprek cuaks. Nah, cuaks kekinian nih kalau anak-anak sekarang kalau ngomong cuaks gitu ya. Nah, kita ikutin zamannya. Kurang lebih seperti itu. Mam, ada pertanyaan mungkin silakan, Mam. Nanti. Selamat siang, Pak Denis. Saya mau bertanya, bisa ya? Boleh. Oke. Mam Dama. Ya, waktu itu saya sudah bertanya sama Mam Holly. Jadi ini kan kita sudah nanti
dapurnya tuh nggak di sekarang posisi saya kan di Cijantung, tapi di daerah Margonda Depok di Komplek Pesona Kayangan. Nah, itu dapurnya nanti di situ. Kira-kira kita kalau saya udah interesting ya dengan kakak saya, saudara sepupu itu untuk jualan ini. Nah, itu kira-kira kapan kita bisa langsung untuk disurvei dapurnya, untuk dilihat Boleh? lokasinya dapur gitu. Tentunya kira-kira kalau sudah disurvei lokasi dapurnya, trainingnya ada coachnya nggak pada saat berapa hari kah? Misalnya menerima apa namanya jualan masuknya itu apa dari Grab itu nanti datang, bagaimana tekniknya, tentunya apa masaknya ya, masaknya itu berapa menit itu Ya, nanti diajarin nggak Pak Denis? Gitu. betul. Oke, oke. Nanti ada tim kami yang survei, jadi nanti mungkin langkahnya setelah ini saya akan kasih form melalui Oke, Mapolri, form oke. pendaftaran, lalu nanti ada tim kami yang survei ke sana untuk dapurnya. Lalu setelah itu kita pasti akan ada training sekaligus kita kasih SOP-nya secara Mm-mm. tertulis juga dan secara gambar juga, Mam Dama, jadi supaya jelas SOP-nya. Oke. Walaupun walaupun Oke. gampang sekali cara Ya. pembuatannya, tapi tetap kita akan tetap kasih SOP-nya. Oke, selain SOP itu, apakah kita MOU dulu ya Pak, Betul. kontraknya gitu di kantornya Bapak atau bagaimana sistemnya ini? Nanti tim kami ke sana langsung bawa kontrak, Mam Dama. Oke, oke, oke. Eh, Kalau boleh tahu, bagi hasil mitranya itu seperti apa ya Pak? Misalkan kita Oke. kan sebulan sekali nanti penjualannya dulu kah, sebulan sekali nanti pembagiannya seperti apa gitu? Iya, Mam Dama. Jadi kalau sekarang kan kita jualannya online semua nih, Mam Dama. Ya, Jadi ya. pembagian hasilnya itu kita nggak usah tunggu per bulan, Mam Dama. Karena itu Oh, pencairan dari GrabFood itu kurang lebih H+1 atau H+2 maksimal. Jadi oh, kita bisa lakukan per hari itu pasti ada transferan. Jadi oke. nanti para moms juga akan dikasih aplikasinya PKP Wahyu gitu. Ada aplikasi sendiri itu berbeda untuk nanti di aplikasi tersebut ada yang namanya dompet Wahyu, di mana nanti Oke. hasil penjualan bersihnya setelah dipotong, biasanya kan dari harga jual itu dipotong sama GrabFood GoFood kurang lebih 35% ya, Mam. Iya, iya. Itu komisi online-nya GrabFood GoFood lah ya. Lalu kan kita harus hitung lagi biaya COGS bahan bakunya lah gitu ya. Mm-mm. Nah, Ya. sisanya di luar itu udah ada take rate-nya Wahyu 10%, sisanya udah punya para mams. Kita udah nggak usah pusing. Itu udah sisanya lebihnya udah untuk para mams gitu ya. Nah, Oh, bersihnya itu bisa dilihat secara rinci, secara detail perhitungannya di dalam dompet Wahyu. Itu bisa diakses kapanpun dan bisa ditarik kapanpun sama para mams per oke, hari juga oke. boleh. Atau ada juga nih mitra-mitra kami, dia nggak tarik harian, tapi dikumpulin supaya nanti dia bisa pakai lagi sebagian untuk ini apa restock, apa beli bahan baku ulang. Jadi mereka Oh. nggak perlu bayar lagi, dia langsung dipotong dari dompet Wahyunya untuk order bahan baku tambahan gitu. Udah mau habis gitu. Nah, ini dia Pak Denis, kita mau tahu bahan baku kan yang saya dengar dan saya tahu itu disiapkan dari pihaknya vendor ya. Bahan baku untuk kita Betul. nggak beli gitu. Kita sudah ada bagiannya sendiri-sendiri gitu ya Pak dari pemotongannya itu. Nah, nanti untuk bahan baku yang selanjutnya apakah memang terus disupport seperti itu atau bagaimana ini Pak? Oke, untuk bahan baku sih harus beli di awal, tapi porsinya nggak harus banyak-banyak. Kita kecil aja porsinya. Nanti kita hitung. Tiap brand beda-beda perhitungannya, tapi nggak banyak. Yang penting itu buat stok awal aja bisa jalan dulu, bisa mulai bisnis dulu, bisa mulai jualan dulu. Nah, selanjutnya udah tinggal muter aja sih, Mam. Dari ada untung, muterin ke bahan baku, untung muterin bahan baku gitu ya. Di situ sih, Mam. Oh, begitu ya. Oke, jadi di awal itu bahan bakunya dibantu dulu kita untuk awal dulu permulaan. Selanjutnya kita nanti ada juga pemotongan untuk kita beli bahan baku gitu, Pak. Apa salah? Kalau pemotongan sih udah nggak ada. Jadi di awal ketika nanti para moms bergabung dengan Wahyu Kitchen Partner,
itu Mm-mm. perlu ada beli bahan baku awal dulu, tapi nggak banyak-banyak. Itu paling Seperti apa? Kira-kira seperti apa saja yang dibeli dan berapa gitu, Pak? Biar kita tahu. kalau berapanya mungkin kisaran paling mahal 500.000 paling mahal. Itu udah Oke, paling mahal. oke. Tergantung brandnya apa. Bisa di bawah itu nggak bisa. Itu kita bisa ngobrolin. Mungkin stoknya kita kurangin dulu. Yang penting bisa jualan berapa porsi dulu gitu awal-awal. Baru ketika udah jualan, itu kan udah ada ininya tuh, bentuknya tuh. Itu kan untungnya udah masuk ke Oke, oke. berikut juga sama COGS kan dibalikin ke Mamdama tuh, karena kan Mamdama udah Iya. beli produknya di awal gitu ya. Nah, COGS itu diputar lagi untuk beli bahan baku, sementara untungnya itu bisa kantongin ke Mamdama. Silakan. Oh, begitu ya. Oke, oke, oke. Nah, kira-kira lebih enak sebenarnya sih SOP-nya itu ya. Ya dijelaskan lebih awal gitu ya. Kalau menurut saya, jadi kita lebih enak apakah SOP-nya ke apa kita yang ke kantornya Wahyu atau kitanya yang didatangi oleh apa namanya tim dari Wahyunya itu ya Pak? Bagaimana tuh biar lebih mengerti, paham? Nanti tim kami akan datang ke Paramount, kitchennya Paramount. Oke, oke. Jadi Mams nggak perlu repot-repot ke kantor kami di Green Lake. Di situ ada tempat training juga, cuman ASEAN Paramount, jadi biasanya kita yang datang. Iya, iya. Oke. Oke. Thank you, Mam Dama. Ya, terima kasih. Thank you. Mau tanya, itu kan merek apa? Nama-nama mereknya beda-beda ya? Itu misalkan kita pesen di produk yang A, terus di customer ayam geprek kan ada macam. Terus nanti gimana packagingnya berpengaruh nggak dengan itu? Apa berjenis-jenis ayamnya beda-beda? Nah itu yang saya Oh bingung. iya. Nanti secara stok kita udah tertulis juga, nanti dibedakan mana yang bebek goreng bikin tajir misalnya, mana yang ayam paduka, mana yang geprek. Cuman kalau untuk Mamwork ini saya saja sih untuk kita mulai dari ayam geprek dulu paling gampang. Begitu. Satu macam. Jadi satu macam dulu. Jadi biasanya kita mulai satu macam dulu, udah mulai terbiasa, udah mulai ngerti, baru kalau misalnya mau nambah brand lain, kami persilahkan. Cuman kalau untuk awal-awal, kalau kafe atau resto yang sudah punya staff dan maksudnya secara operasional mereka udah agak lebih rapi gitu ya, itu mereka kita perbolehkan ambil langsung 2 atau 3 brand. Cuman untuk ibu rumah tangga biasanya kita mulai satu dulu, kita lihat gitu ya. Ketika berjalan dengan lancar, kita nanti akan perbolehkan untuk pilih brand yang lain lagi. Gitu. Berarti biar paham dulu sih awal-awal. Oh iya, Grabnya nanti dibuatin dari sana atau? Betul. Jadi sebenarnya saya juga baru buat Grab, tapi kan untuk produk saya ya. Itu jadi beda ya? Beda. Jadi nanti karena kan kami ada kerjasama sama GrabFood dan GoFood-nya, kami juga punya tim dari GrabFood dan GoFood yang bantu kami juga. Jadi secara pusat supaya kita bisa atur promosinya secara pusat. Kalau nggak nanti Mam repot. Nah, jadi GrabFood GoFood juga nanti kita bikinin buat Mam. Tinggal nanti di HP-nya Mams itu tinggal tinggal buka aplikasi GrabFood GoFood akunnya, merchant akunnya itu untuk brand yang terkait gitu. Nanti kita udah aturin semua. Pokoknya Mams tinggal tunggu terima order dan bikin ordernya. Tugas itu doang. Kemarin kan ada tentang peralatan yang khusus ya. Yang kotak penggorengan kotak itu. Itu nanti gimana? Di fryer ya? Di fryer ya. Nah, kalau untuk ayam geprek, paling gampang, ayam geprek itu sebetulnya pakai penggorengan yang udah ada aja, jadi nggak perlu beli equipment.
Kalau brand lain yang seperti fried chicken kayak Ajaib Chicken contoh, nah itu SOP-nya mesti pakai deep fryer. Itu biasanya lebih cocok untuk yang mitra kami yang resto atau cafe. Hmm. Kalau kalau yang rumahan mungkin lebih cocok ya ayam geprek dulu gitu. Nanti ke depan pasti kita akan develop brand-brand baru lagi yang apa namanya nanti bisa dipilih dipilah-pilih lah sama Mams mau cocok yang mana mau bikin yang mana, gitu. Itu kita bebaskan nanti.